Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Fatmawati Talk the Talk. Kali ini kita akan bahas tentang apa sih varises itu, terus bagaimana penanganannya. Nanti kita akan ketemu dengan dokter spesialis bedah vaskuler yang ada di Rumah Sakit Fatmawati. So, stay tune dan saksikan. Halo Dokter Harsya dan Dokter Mursid. Gimana kabarnya dok hari ini dok? Baik. Alhamdulillah ya. Dok, jadi di acara Talk the Talk ini, podcast ini, banyak nih netizen yang bertanya-tanya tentang apa sih varises itu gitu. Terus kan banyak nih kayak netizen yang juga sampai di IG Fatmawati nanya kayak, kaki saya pegang ini kira-kira kenapa ya? Terus konsulnya kemana? Gitu. Fatmawati ada nggak sih gitu? Mungkin bisa dijelaskan ya dok, gitu. Kayak mungkin dokter Harsya, varises itu apa sih dok? Terus kayak misalkan urat yang menonjol di kaki itu disebut varises juga nggak sih? Ya. Oke, thank you Mas Ziki. Jadi apa itu varises? Varises adalah pelebaran pembuluh darah kaki akibat rusaknya atau bocornya katup pembuluh darah balik. Nah, nggak semua pelebaran pembuluh darah ini merupakan varises. Makanya kita mesti periksakan ke dokter dulu dan mesti di USG. Baik. Berarti di pembuluh darah vena ya dok? Pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik. Seperti itu ya, netizen. Jadi Sobat Sehat, tadi sudah dijelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan varises. Terus kalau penyebabnya dok, kira-kira penyebabnya itu sendiri apa sih dok? Bisa menyebabkan varises gitu dok? Kalau mungkin apakah karena jalan jauh atau duduk lama gitu kali dok? Karena kan sering tuh banyak yang pada bilang gitu dok. Mungkin dokter Mursid. Ya, jadi penyebabnya tadi ya, jadi permasalahan katup. Jadi pembuluh darah balik atau vena di tungkai manusia itu ada katupnya, di mana fungsi katup ini untuk menahan darah supaya dia nggak balik lagi ke bawah karena pengaruh gravitasi. Ya, jadi pembuluh darah vena kan seperti kita ketahui membawa darah dari kaki ya atau tungkai kembali ke jantung. Nah, ini dia ngalirnya nih karena pompa otot Mas Ziki. Jadi dia karena pompa otot dikompresi gitu ya, sama dikompres oleh pompa otot kaki betis ya. Nah, begitu saat kompresi atau kontraksi itu katupnya kebuka, nah, darah kan ngalir. Nah, lalu dia langsung nutup mestinya, nutup sempurna sehingga darah tuh yang ngalirnya lancar ke atas. Nah, pada orang varises tadi yang katupnya bocor ya, seperti kata dokter Harsya, itu dia nggak nutup sempurna sehingga ada yang balik lagi atau kita bilang reflux ya, reflux. Jadi itu ngalirnya nggak smooth ke atas tapi ke atas mundur. Nggak lancar gitu. Nah, masalah penyebab kita ngomongnya faktor risiko ya, faktor risikonya banyak ya, diantaranya usia, kemudian obesitas, kemudian pada wanita yang melahirkan lebih dari 2 kali itu meningkatkan resiko, kemudian aktivitas fisik ya, betul ya, duduk yang terlalu lama atau berdiri yang terlalu lama ya bisa menyebabkan varises ini ya. Lalu malas gerak atau malas olahraga ya, kurang olahraga ya, mager-mager ya, seperti itu ya. Tadi kan sudah dijelasin ya kalau apa penyebabnya itu apa. Nah, kalau misalkan gejalanya, terus biasanya nih netizen atau warga nih suka nyepelin dok, kayak misalkan kakinya udah ada gerinjal-gerinjal, terus udah itu ada keluhan atau penyebab yang tadi sudah dikasih tahu. Nah, kira-kira gejala yang paling sering, terus kira-kira apa sih pemeriksaan yang harus dilakukan dokter Harsya? Oke. Jadi gejala yang paling sering pada varises adalah rasa berat di kaki atau rasa penuh
atau rasa kebas, ya, atau rasa sering pegel-pegel di bawah di kaki, umumnya dia semakin berat, ya, atau menetap. Nah, kalau ada teman-teman sobat sehat ada gejala-gejala seperti tadi, menetap atau memberat, boleh diperiksakan ke dokter bedah vaskular. Berarti otomatis ketemu sama dokter Harsha, dokter Mursyid. Tidak bisa hati sobat sehat gitu. Terus kalau misalnya kita udah tahu, kita nih terus penyebabnya udah tahu, pemicu terjadinya si varises ini, dokter Mursyid, kira-kira apa deh? Iya, jadi tadi seperti sudah dijelaskan ya, karena nggak lancar aliran darahnya, dia tertumpuk di bawah istilahnya, bikin tekanan di pembuluh darahnya tuh tinggi, Mas Diki, ya, tekanan di pembuluh darah venanya tinggi, ya, kemudian otomatis dia akan ngisi cabang-cabang aksesorisnya, ya. Cabang aksesorisnya ini lama-lama melebar. Nah, kalau dia di permukaan ya nanti dia terlihat tuh, muncul sebagai varises, ya, pembuluh darah yang urat-urat yang melebar dan berkelok-kelok itu, ya, seperti itu. Jadi ya pemicunya ya tadi, ya, permasalahan katup tadi, ya, permasalahan katupnya ya yang bermasalah tadi. Gitu. Berarti ini termasuk kategori yang berbahaya nggak sih, Dok? Karena kan kita tahu ya, saking banyaknya orang kayak menyepelekan hal-hal yang ya kayak begitu gitu, tanda gejalanya nggak terlalu nampak terlihat gitu, Dok. Kira-kira berbahaya nggak? Iya, benar. Iya, bagus. Jadi banyak masyarakat menganggap ini varises ini masalah estetika, ya. Tapi sebenarnya bukan. Ini adalah suatu penyakit. Ya. Ya. Komplikasinya antara lain dari yang kakinya bengkak, terus mulai terjadi perubahan warna kulit di kaki, sampai terjadinya borok atau luka di kaki, gitu. Dan luka borok ini seringkali disalahartikan sebagai borok lain, misalnya luka kaki diabetes atau luka kaki yang lain. Masyarakat sering tidak menyadari hal itu, gitu. Makanya kalau ada luka yang tidak sembuh atau dia menetap, perlu segera diperiksakan. Oke. Ya, jadi gini, penyakit vena kronik ini memang keluhan awalnya ya seperti keluhan biasa saja, ya. Tadi ya pegel-pegel, berat, ya, mungkin jadi kurang aware aja, kurang aware, padahal proses perjalanan penyakitnya terus memberat, terus memberat tadi sampai timbul komplikasi. Nah, komplikasi dan bentuk lanjut penyakit vena kronik ini ya tadi ya bisa bikin bengkak, ya, koreng, segala macam. Dan tentu saja kalau sudah muncul komplikasi butuh effort lebih buat kita sebagai dokter bedah vaskular untuk menangani komplikasinya, gitu, ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita sudah aware dari awal sehingga bisa dicegah atau dipreventif lah istilahnya, ya, atau ditangani, ngasih keluhan awal gitu, ya, sehingga mungkin ya tidak perlu sampai tindakan operasi gitu. Sampai operasi ya, Dok? Ya kalau yang bermasalah varisesnya besar-besar, dibuktikan katupnya tadi bermasalah dari hasil USG, ya tentu ya sampai harus operasi kan. Tapi sebelum melakukan tindakan lanjut, ada dong pemeriksaan yang mungkin bisa dokter lakukan untuk mengejas bahwa oh ini benar varises gitu, Dok? Betul. Iya, jadi tentu saja ya pemeriksaan diawali dari anamnesa, ya, tanya, ya, lalu pemeriksaan
dari anamnesa ini kita dapatkan ya tentunya gejala, kemudian pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik tentunya kita dapatkan tanda. Nah, lalu memang diperlukan juga pemeriksaan penunjang ya, yang paling sering kita kerjakan ya, mudah kita kerjakan ya USG Doppler untuk melihat ini permasalahan pembuluh darah venanya nih tadi ya, permasalahan katup pembuluh darah vena atau pembuluh darah baliknya, lokasinya di mana saja, atau bisa saja ada kombinasi, misalnya ada bekuan darah yang mengawalinya ya, seperti itu. Jadi sehingga permasalahan pembuluh darah balik pada penyakit vena kronik dengan tanda varises ini tata laksananya menjadi lebih tepat ya. Berarti memang ada sampai pokoknya dilakukan dulu pemeriksaan, baru nanti tindak lanjutnya gitu ya, Dok? Pilihan terapi apa yang lebih baik buat pasien ya, dari ya tadi ya anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Oke, berarti Dokter Harsha, apakah satu-satunya cara itu selalu harus dioperasi loh varises ini, atau ada cara yang lain? Oke, jadi untuk penanganan varises kita bisa mulai dari perubahan pola gaya hidup dulu. Jadi yang sesederhana itu, misalnya Edukasi ya, jadi edukasi. Terus mulai dari yang tadi kurang gerak, kaum mager, kita lebih banyak berolahraga yang aktif menggerakkan kaki. Kalau catur nggak termasuk ya. Jadi olahraga yang aktif menggerakkan kaki, jangan terlalu banyak posisi duduk atau posisi berdiri ya. Terus bisa mulai dari kurangi berat badan, kurangi pemakaian high heels bagi yang teman-teman perempuan. Nah, selain dari perubahan pola hidup, kita bisa masuk ke penggunaan medical stocking. Nah, ini saya pakai nih Mas Iki nih. Saya pakai stocking. Coba sobat sehat otomatis, dokternya aja pakai. Kok saya nggak pakai sih? Oke dok, berarti salah satunya itu. Habis stocking, bisa lanjut naik lagi obat-obatan. Terus kalaupun kita harus masuk ke operasi ya, sekarang udah zaman udah canggih, operasinya udah namanya minimal invasif. Kayak gimana dok? Minimal invasif. Jadi lukanya kayak infus aja. Kecil Banget. Kecil, kayak diinfus, jadi kayak digigit nyamuk aja. Ya, kita bisa pakai laser, kita bisa pakai radio frequency, kita bisa pakai lem, macam-macam sekarang. Ternyata nggak selamanya harus dibedah ya. Nggak pakai pisau, nggak Soalnya- pakai dijahit. Soalnya sobat sehat Fatmawati ini pada takut tuh kayak yang namanya dibedah udah urusan dengan bedah vaskular berhubungan sama Jadi makanya pentingnya pemeriksaan USG tadi ya, untuk menentukan tadi ya katupnya bermasalah apa enggak ya. Bisa saja ada muncul varises kecil ya, tapi katupnya masih oke nih ya. Ya bisa saja kita pilih pilihan terapinya misalnya suntik. Bisa. Benar kan ya, suntik atau yang guratan-guratan halus misalnya untuk menghilangkan, kita bisa dengan skin laser ya, atau ya ada operasi kecil namanya flebectomy, jadi varises saja yang dibuang. Tapi itu tadi syaratnya katup pembuluh darahnya masih oke ya. Nah tapi kalau misal sudah bermasalah, baru tadi pilihannya operasi ya. Operasinya memang kalau dulu operasi terbuka ya, memang sayatannya besar, kemudian resiko memar perdarahan di bawah kulitnya lebih heboh dibandingkan tadi yang pilihan minimal invasif ya. Kemudian nyeri pasca operasi, lama rawat, kecepatan kembali beraktivitas ya, tentu saja lebih lama dibandingkan yang pilihan minimal invasif yang tadi disebutkan oleh Dokter Harsha ya, seperti itu. Namanya apa dok kalau di rumah sakit Fatmawati dok? Mungkin sobat sehat Fatmawati ingin tahu dok,
di Fatmawati itu apa sih nama tindakannya gitu yang ada? Kalau di Fatmawati ada namanya EFLA. EFLA. EFLA itu Catat ya, EFLA. menggunakan laser. Oke. Kita masih ada lain bisa menggunakan radio frekuensi, ada bisa pakai microwave. Jadi Microwave. makin canggih zaman sekarang, bukan Iya. bisa cuma buat masak aja Kan tuh. cuma bisa buat masak, ternyata bisa buat varises. Betul. Wow. Bisa pakai lem juga. Lem. Ternyata banyak pilihan. Jadi jangan ragu kalau misalkan sobat saya Fatmawati ada yang punya keluhan gitu. Terus Dr. Mursyid, tadi kan sudah tahu nih tentang apa tindakan apa aja dari Dr. Harsha tuh. Ada EFLA tadi, dok, kayak lem, microwave. Terus dokter untuk menentukan ini di EFLA, ini menggunakan microwave atau harus dibedah, itu gimana, dok? Ya, jadi kalau pilihan tindakan operatifnya tentunya ya berdasarkan pengalaman dan istilah wewenang dari dokternya ya, berdasarkan ya penyakitnya tentunya ya, kondisi permasalahan vena yang ada, kemudian lokasi anatominya itu juga mempengaruhi itu penentuan pilihan tindakan operatifnya. Jadi intinya balik lagi ke operator ya tentunya ya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang berupa USG, Doppler tadi gitu. Nah, intinya kita harus didiagnosis dulu, dilihat dulu gitu, nanti dokternya juga nanti baru akan menentukan ini arahnya mau kemana. Intinya yang pilihan yang terbaiknya ini ya tiap orang mungkin beda-beda ya, karena permasalahan pembuluh darah venanya ya tentunya beda-beda gitu. Sangat menarik sekali ya. Jadi kita tahu nih bahwa nggak selamanya yang namanya varises itu harus dibedah gitu. Oke, dok, jadi kita sudah dari tadi sudah banyak banget nih dapat asupan dari dokter-dokter ya, sangat luar biasa. Kira-kira pesan dari Dr. Harsha dan Dr. Mursyid untuk sobat sehat Fatmawati, baik untuk mencegah atau apapun itu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke sobat sehat Fatmawati, dok? Sabar, saya dulu. Boleh. Oke, baik. Jadi penyakit vena kronik ya dengan tanda klinis varises ini memang angka kejadiannya ternyata luar biasa ya, hampir 50% di dunia ya akan mengalami penyakit vena kronik ini. Memang gejala dan tanda yang paling banyak ya yang di stadium-stadium awal yang mungkin kita menganggap itu sebagai keluhan biasa. Makanya buat sobat sehat Fatmawati ya, kalau ada keluhan yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Harsha ya, sudah walaupun keluhannya minimal, tanda klinisnya minimal, sebaiknya segera diperiksakan ya, karena kalau kita lebih tahu awal, lebih cepat gitu ya, sehingga kita bisa mencegah ya, bisa kasih saran terapi yang terbaik sehingga ya, sobat sehat Fatmawati tidak sampai itu ya kena komplikasi sehingga perlu tindakan operasi ya, tadi kitanya juga butuh effort yang lebih untuk nangani komplikasinya. Mungkin itu aja dari saya. Kalau Dr. Harsha? Oke. Kalau dari saya mungkin penyakit vena kronis ini sangat bisa dicegah ya dengan beberapa hal sederhana, misalnya aktif berolahraga, jaga berat badan ideal. Sangat sederhana dua hal ini ya. Lifestyle. Terus mungkin bagi teman-teman sobat sehat yang punya faktor risiko berlebih, boleh menggunakan stocking seperti saya. Gitu. Tapi saya bukan jualan stocking ya. Tapi ini bagus banget sih, dok. Jadi sobat sehat Fatmawati jadi tahu gitu, dok, tentang apa aja yang sudah harus dilakukan atau aware terhadap lifestyle paling basic sebenarnya, dok, gitu.
Baik, terima kasih kepada Dr. Harsha dan Dr. Mursyid atas waktunya yang luar biasa dan penyampaian yang sangat luar biasa. Semoga Sobat Sehat Fatmawati ini adalah suatu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Ya.